Ya udah akhirnya nanti terus apapun bisa terjadi gitu kan. Ya udah dari situ untuk bertahan hidup gua ngamen. Hai Om dan Tante, ketemu lagi sama Jasmine. Kangen ya sama Mimin. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel YouTube papi aku, Roni Watagia. Jangan lupa ya, tonton. Thank you guys. Sobat RW, Sobat RW, Sobat RW, yuk kita hang out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ruri Wantaugia yang berbahagia dan bermakna. Ini kita ngobrol di channel Hangout Ruri ini, tamu spesialnya luar biasa ya, dicari. Adil Kusioda. Maksudnya gimana nih? Bahwa ini skenario dari Bang Edi. Jawabannya satu, terbawa suasana sih Bang. Itu udah. Tapi kamu memang sayang sama Pak Adil. Bisa diceritain nggak Pak Dia itu siapa? Jadi orang biar nggak bingung. Oh, lebih bagus dia sendiri. Iya. Ini kan Bang. Coba. Kenal sama Pak Edi di mana dan awalnya ketemu di Cirende lagi ngamen Bang. Daerah Cirende lagi ngamen, ketemu terus dipanggil Abang Edi, di request lagu. Alhamdulillah kasih rezeki Abang Edi. Dan sampai sekarang dia Ya, pernah masuk di konten video gua lah. Betul. Ya. Betul Bang Uli. Gimana Bro Edi saat ini? Alhamdulillah sehat. Kalau telepon udah lama baru ketemu sekarang. Ya, Soalnya kemarin keputus sama Lebaran pulang. Betul. Sebenarnya kita waktu itu pengen ketemuan sebelum bulan puasa. Cuman gue sibuk jualan es kelapa, lu sibuk pulang. Iya. Mana selama aja, Mas. Alhamdulillah banyak yang suka, terus mudah-mudahan bisa buka tempat yang bisa orang datang es kelapa itu di sini. Amin. Tapi gue jujur enak banget es kelapa. Enak ya? Enak. Alhamdulillah. Berarti ini gue mau tanya nih. Siap. Lu kan sekarang channel lu tuh udah berkembang banget nih, banyak orang tahu kalau channel lu itu memang banyak memotivasi orang, banyak bantu orang. Motivasinya apa sih bikin edit channel ini? Ya. Sebelumnya kan sebenarnya gue tuh memang ini Bang, kerja kantoran lah. Kerja kantoran. Ya gue selalu beranggapan bahwa setiap kita dapat penghasilan kan ada jatah 2,5% ya. Ya. Itu ya kan. Ya. Nah, terus gue berpikir gimana caranya ya kalau seumpamanya gue bisa bagi lebih banyak lagi gitu kan. Nah akhirnya awalnya sih iseng-iseng bicara main YouTube nih. Iseng-iseng. Karena sebenarnya biasanya kerja ya. Kerja kantoran. Jadi pas diajakin teman bilang, buat YouTube dong gitu. Ya udah hanya buat iseng-iseng. Lah ternyata ada duitnya gitu kan. Nah, jadi gue bilang gimana caranya ya hasil dari YouTube ini bisa banyak bantu orang. Ya udah akhirnya kecemplung dah. Yang kedua memang jadi YouTuber beneran ya kan? Iya, kecemplung jadi YouTuber beneran. Ya kalau kita sih bilangnya konten kreator gitu ya. Konten kreator karena kita buat video, kemudian tujuan saya sih pengen inspirasi orang aja. Kadang ya banyak lah Bang, orang kadang bilang ya kalau mau ngasih kenapa harus divideoin, kenapa? Ya mungkin gue bilang bisa saja banyak orang yang kali ini lupa sebenarnya di sekelilingnya itu banyak orang yang perlu dibantu. Ya siapa tahu dari video itu bisa ngingetin orang gitu ya. Bisa ngingetin orang, bisa mencontohkan sosok yang Edi ini lu bisa bantu dengan cara ini gitu. Betul. Kan. Banyak cara. Terus kan banyak pengamen tuh yang ada di kontennya Edi Cadel. Ya. Itu kenapa lu bikin konten yang itu? Atau memang dulunya lu sempat ngamen juga atau gimana? Nah, gimana tuh? banyak orang yang nggak tahu Bang. Sebenarnya itu gua dulu pengamen. Biasanya pengamen? Pengamen Bang. Jadi sebelum kerja lu ngamen dulu? Iya, jadi gua tuh ngamen waktu zaman gua masih kuliah. Gitu. Jadi gua kan sebenarnya orang Kalimantan nih. Iya. Kalimantan, terus lulus sekolah ditanya tuh
mau kuliah atau enggak? Gue bilang mau dong sama orang tua. Tapi kondisi orang tua waktu itu ya pas-pasan gitu loh kan. Ya. Nggak, bukan orang yang berada gitu. Jadi saya bilang mau. Sampai di sidang tuh bang. Sampai di sidang tuh. Jadi gue punya 6 bersaudara. Ya. Nah gue itu adalah anak terakhir. Terus kakak gue itu 3 nggak setuju. Oke. Karena mungkin bandel ya. Iya. Kayak gitu kan. Akhirnya 2 setuju. Sama aku memang pengen kuliah gitu kan. Nah akhirnya kan berarti 3 lawan 3 nih, imbang dong gitu kan. Ya udah tambah 2 suara bokap sama nyokap gitu kan. Jadi gua menang, akhirnya diputusin kuliah. Nah waktu itu sebenarnya gua pengen kuliahnya itu ke Arab. Karena waktu itu kan ada beasiswa untuk sekolah di Mesir. Nah cuman ibu gua tuh kayak macam nggak ngiklasin gitu loh. Dia bilang kalau seumpamanya kamu ke luar negeri gitu kan sekolah, kamu nggak bakalan lihat aku meninggal. Kan gua kede gitu kan sebagai anak. Sedih ini orang tua yang ngomong kayak gitu bang. Ya udahlah akhirnya gue bilang ya udah nggak apa-apa kita gue kuliah di ini aja di Indonesia gitu kan. Mau kuliah di mana? Saya bilang di Makassar aja. Ya udah akhirnya gue kuliah di Makassar dimodalin 500.000. Jadi dari Kalimantan ke Makassar itu dimodalin Cuma 500.000 doang? 500.000 doang. Nah syukurnya waktu itu kakak ipar gue tuh kerja di kapal gitu kan. Jadi akhirnya gue diselundupin gitu bang, nggak pakai tiket gitu kan. Ditaruh dulu dalam mesin. Iya maksudnya di ruang mesin. Jadi kan di kapal itu sebenarnya di bawah itu ada ruang mesin tuh. Ya udah gue ditaruh di situ. Nanti setelah pemeriksaan tiket baru jatuh keluar. Luar biasa. Pengalaman pahit ya. Iya lumayan. Nah habis sampai itu sampai di Makassar udah tuh dilepas dah. Nah jadi gue nyari alamat tetangga gue itu ada yang sudah duluan kuliah. Jadi aku numpang di sana. Pokoknya 500.000 itu gimana caranya? Kata orang tua saya lu bisa sekolah, bisa kuliah. Dari modal 500.000 itu? Ya. Karena waktu itu pendaftarannya nggak sampai berapa ya, masih 150.000 tuh kan negeri gitu kan. Iya. Itu masih tes bang, masih tes. Oh gitu. Ya, pokoknya orang tua gue nggak tahu gue mau ambil jurusan apa. Nah, jelas pokoknya ini. Iya, giliran udah akhirnya kan gue ambil hukum tuh bang. Gue ambil hukum. Habis itu bilang orang tua, kamu ambil jurusan apa? Hukum. Loh kok ngambil hukum? Nanti kamu ditembak atau ditembak? Karena orang gue tuh kalau ambil hukum jurusannya ke pengacara atau gimana gitu kan, dia nggak mau. Tapi ya udah akhirnya nanti terus apapun bisa terjadi gitu kan. Ya udah dari situ untuk bertahan hidup gua ngamen. Jadi gua ngamen tuh 4 tahun selama kuliah. Jadi sempat ngamen ya, berarti intinya makanya lu ngambil konten-konten yang ngamen karena emang lu sempat ngalamin seperti itu. Betul. Susahnya lu hidup, susahnya lu berjuang. Betul. Dan pengen bantu-bantu orang sekitar yang dulunya udah pernah lu ngalamin. Betul. Bahkan waktu gua ngamen itulah baru gua bisa ngerasain yang namanya tiap hari makan ayam. Tadinya nggak pernah makan ayam, makan teri. Sebelum ngamen itu, gua makanan termahal gua Indomie bang. Oh gitu? Serius. Jadi gua pernah makan mie instan lah ya. Mie instan. Itu karena waktu sebelum ngamen udah nggak ada duit. Akhirnya kalau di kampus itu dulu anak kampus tuh bilangnya nasi rumput. Nasi rumput. Kamu tahu nggak nasi rumput? Nasi rumput tuh nasi putih. Beli yang di pecel lele gitu. Nasinya doang sama lalapan sayur-sayurannya itu pakai sambal. Itu doang. Itu nasi rumput namanya. Itu sehat itu. Sehat bro. Itu gua sekarang. Itu 1.000 doang kan? Iya. Kan 1.000 doang. Jadi gua orang tuh penjual pecel lele itu paling benci kalau gua datang. Belinya pasti ini ngabisin nasi gua, ayam gua masih banyak, nasi gua udah habis gitu ya. Jadi pengalaman lu intinya itu, jadi sempat jadi pengamen, sempat susah, jadi sekarang pengen bantu orang yang susah juga. Betul. Motivasinya sangat luar biasa. Nggak hanya sebatas inspirasi sih bro. Apa aja gitu ya, siapapun yang bisa dibantu. Gua ketemu dan hati kecil gua bilang bantu udah. Benar. Ya memang banyak juga pengalaman gue juga di konten gue begitu. Jadi banyak orang-orang yang memang harus dibantu. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontohkan untuk orang lain gitu ya bro. Betul. Nah, so kalau untuk Fadil nih, gua nanya Fadil ini selama ngamen atau selama
hidup di lingkungan rumah atau sekitar gitu ya. Ada sih nggak yang ngucilin gitu, yang ngeledek, yang Kalau menghina? itu udah pasti ada bang. Ada. Kalau itu udah pasti ada. Kalau itu udah pasti Ngeledek ada. kayak gimana? Ya kayak kan kalau dulu masih kecil itu kita suka jadi kaki kecil lu gitu, tapi ya bagaimana caranya nih orang nih yang ngeledekin saya nih bisa tahu walaupun saya punya kekurangan ini saya bisa apa yang orang yang bisa tuh. Contohnya kayak main badminton, alhamdulillah saya bisa. Oh, bisa juga nggak Bisa. Main bola bisa. Main bola dia. juga Oh, ya? bisa. Jadi dia itu kan kalau jalan itu kan sebenarnya pakai tangannya gini kan. Makanya tangannya kepalan gitu bang. Oke. Oh, kapalan pakai tangan ini ya. Dia pakai tangan. Jadi dia begini modelnya. Gitu. Kakinya nyinggit tuh di belakang. Iya. Dia tunjukin sama orang kalau bahwa gue bisa ngelakuin apa yang lu bisa gitu ya. Hebat, luar biasa. Badminton, main bola, berenang kayak gitu. Cita-citanya sebenarnya apa? Menjadi penyanyi sih bang, penyanyi profesional. Ini profesional. Berarti alhamdulillah mudah-mudahan kita doain kan, kita support. Amin, amin. Kan mudah-mudahan bisa ketemu sama orang yang tepat, punya karya, dan mudah-mudahan dia bisa minta doa orang tua. Betul. Dan ketemu orang tepat, ya ketemu Edi Cadel kan? Ya, Abang-abang Amin. juga. Mudah-mudahan. Abang-abang juga. Ya, kalau buat Edi Cadel nih, seorang Edi Cadel, pengalaman apa yang paling berkesan selama lu buat konten sama pengalaman yang ini atau sama yang lu udah pernah bantu lah, yang pengalaman yang paling lu berkesan? Dulu itu pertama kali aku sebelumnya minta maaf juga ya. Gua dulu pertama kali yang nama gue itu ibarat kata mulai naik gitu loh bang. Yeah. Di channel gue itu waktu gue ngeprank nenek-nenek penjual pisang. Ngeprank gimana tuh? Jadi gue itu datang gitu kan jadi gembel. Oh, Biasa lah, konten-konten gembel gitu kan. Gitu, habis itu gue jadi gembel, terus gue minta gitu lah. Gue minta kayaknya dikasih pisang. Sosial eksperimen tuh ya? Betul, Oh, sosial oke. eksperimen. Dikasih pisang. Nah terus abis itu setelah gue dikasih, gue pergi. Nah gue pergi, gue datang lagi lah untuk ngeborong gitu kan. Tapi orang yang sama, dia nggak kenal. Iya. Nah pas videonya itu kan jutaan juga nih yang nonton kan. Nah itu anaknya tuh bilang, wah itu ngapain sih buat padahal orang tuanya memang nggak sadar gitu kan. Nggak tahu. Ya memang kita buat konten itu nggak ada ngeset dan sebagainya gitu loh. Memang kita mau social eksperimen gitu kan. Seberapa besar sih kepedulian orang terhadap orang-orang susah di sekelilingnya gitu. Jadi aku minta maaf Bu ya. Udah buat video itu dan Udah lebaran udah maafin pasti. ya mudah-mudahan gitu ya. Insya Allah nanti kalau saya ke Kalimantan lagi, ke Balikpapan pengen lah saya bolong lagi lah dagangannya. Di Kalimantan bikin konten Ini di Kalimantan. niat banget ya di Kalimantan. Sekalian pas pulang kampung gitu kan. Selebihnya sih ya kadang nyari-nyari. Kadang aku gitu bang, kalau keluar kota, aku nyempatin nyari orang-orang yang bisa. Jadi kayak macam ada penjual jagung di Malang, ada di mana-mana lah bang, di Jogja, penjual wedang jahe gitu ya. Ya kita sosial gitu. Luar biasa. Ini patut dicontoh nih teman-teman. Ini Sobat RW ini Edi Cadel ini channelnya tuh banyak-banyak mencontohkan hal-hal yang positif. Luar biasa, keren sekali. Amin. Gue juga tanya cerita sama lu bro, asli. Enggak lah. Nih, pengalaman yang lu petik itu apa sih sebenarnya dari orang-orang istimewa yang udah pernah dibuat konten? Sederhana bang. Buat gua ngelihat mereka senyum itu Kebanggaan. itu kebahagiaan yang luar biasa. Buat orang mulai yang selama ini mungkin susah gitu. Pas kita bantu senyum, wah, tuh kayak bahagia banget gitu. Yang beda sih kalau kita tangan di atas terus orang itu seneng. Betul, kan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Betul. Jadi ya, gue juga ngerasain sih bro. Kita bagi-bagi sama orang itu ngerasa puas, ngerasa ngedoain kita itu udah nggak kebayar. Betul. Di satu sisi sebenarnya gini juga, yang paling kuat juga adalah gue pernah ngerasain di titik itu gitu loh. Yang namanya makan susah, gitu loh. Gue bukan, mungkin banyak orang ngeliat gitu kan, ibaratnya cukup lah ada gitu ya kan. Tapi dulu gue juga orang yang nggak ada gitu loh. Tapi itu kan proses hidup ya. Yang penting sih buat gue mau berusaha, ikhtiar, doa, udah itu aja, nothing tulus dah. Nah sekarang
dengan keikhlasan ketulusan lo, sekarang kan sering ketemu sama Fadel. Apa yang mau lu buat? Saya sih kemarin berpikiran pengen bangun project recording lah, Rekaman ya, rekaman gitu kan. Cuma memang kan harus betul-betul dipikirkan nih, betul. ya kan. Kita Biar nggak kita sekadar ya. buat lagunya nih. Gue pengen juga kalau dia memang jadi rekaman, lagunya itu ya lagu yang memang sesuai dengan karakternya dia. Dan itu tadi saya bilang, lagu juga butuh kejujuran gitu kan. Bukan kita cuma ngebaca, oh kita lagi happening apa nih lagunya, nggak gitu juga kan. Kita harus bisa konsisten, terus ngebangun sesuai dengan karakternya dia. Nggak hanya Fadel sih, mungkin yang lain-lain juga gitu loh. Ya kita kan bermimpi bukan satu orang yang mau kita bantu. Ya, banyak orang yang bantu. Nah, termasuk orang-orang yang kita bantu itu juga harus mampu berpikir bahwa tidak melulu dengan kita. Ya. Gitu loh. Harus bisa mandiri juga, harus bisa berkarya gitu loh. Karena kan nggak selamanya gitu loh. Iya. Ya selama ini masih bisa mungkin. Ya. Tapi kalau memang keadaannya lagi sibuk atau memang lagi ngurus hal lain kan mungkin ya bisa mandiri. Kayak macam nih, gua yang si Iksan tuh. Ya. Yang kecil, yang di Lampung, yang gua ketemu. Itu kan ditinggal bapaknya. Ya alhamdulillah, mulai waktu pertama kali gua ketemu itu dia itu masih 900 subscriber. Ya. Setelah gua ketemu, alhamdulillah mungkin sekarang itu udah sekitar 13 ribuan lah. Ya. Dan sudah monetize, sudah menghasilkan, dan dia tanpa gua bisa jalan sendiri. Bisa jalan gitu loh. Bisa menghasilkan dari situ. Betul, dia rekaman. Itu luar biasa pahalanya, Bro. Mantap, membantu orang kayak betul. gitu bisa sukses kan dengan cara lu ngajarin dia gitu. Betul. Tapi mudah-mudahan gue juga punya ada salah satu orang yang tunanetra sih, namanya Sigit. Nah Sigit juga dia punya potensi, suaranya bagus, terus bisa nyiptain lagu. Sekarang lagi recording proses. Dia punya ciptaan lagu judulnya Roda Berputar. Itu pengalaman pribadinya dia. Dia pengen seperti orang lain, kebahagiaan orang lain. Itu ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Bukan. Makanya gue bilang sama abang waktu itu kan, pengen lah gue nanti kita kapan-kapan ketemu. Mampir ya kita. Siap. Kan kalau abang udah sempat datangin gue, ya gue wajib. Siap. Nanti datang ketemu Sigit ya. Judulnya Roda Berputar, bro, keren bro. Itu ciptaannya dia sendiri. Ciptaan sendiri. Sekarang udah proses rekaman, udah beres, tinggal bikin video-klipnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini udah rilis. Kan. Tapi abang tuh ketemunya di mana sih? Ketemunya waktu itu sempat dia nge-tag ke Instagram. Oh enggak? Nge-tag Instagram, dia tuh nge-tag Instagram tuh ada beberapa kayak artis katanya. Cuma nggak direspon oleh semua orang. Ya memang nggak semudah itu juga sih. Semudah itu juga. Karena kan jujur aja mungkin saya juga pasti kayak nge-tag itu kan kadang lewat-lewat ya. Iya benar. Termasuk banyak bang. Bang DM gue nggak dibaca gitu. Ya gimana DM kan? Betul. Pas kebetulan saya memang lagi megang handphone pas nge-tag itu. Jadi dapat. Tapi sempat main ke rumahnya juga. Memang keadaannya memang kritis sih. Kondisinya memang kasihan banget ya. Jadi inspirasi banget nih. Sama-sama bro. Kita sama-sama dengan cara kita membantu banyak orang. Semuanya bisa dibantu sama kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bantu juga yang di bawahnya. Makanya kita minta doanya juga sih. Mudah-mudahan Fadil ini bisa nyiptain lagu nggak dia? Ada lagu ciptaannya. Gue pengen denger suaranya dong bro. Boleh. Nih kita ambil gitar ya. Biar dia mainkan lagunya sendiri ya. Coba dong. Cuma kamu nggak bisa main gitar ya? Sorry. Langsung aja keluar suaranya. Keluar aja nyanyi ya. Kan udah bagus sekarang udah. Aku belum pernah dengar juga ciptaan sendiri. Coba. Ciptaan sendiri. Iya, ciptaan lo. Selat Sunda. Oke. Selat Sunda betul. Itu Selat waktu itu Sunda buat tsunami. Oh. Gara-gara tsunami, dia akhirnya buat lagu judulnya Selat Sunda ya. Coba Fadil, keluarin suaranya, pengen dengar. 22 Desember pukul 10 malam, ribuan jiwa resah, tergulung ombak air lautan, terdengar suara jeritan. Selat Sundaku, janganlah menangis, lukamu luka kami semua. Selat Sundaku, janganlah bersedih,
dukamu duka kami semua. Wih, bagus banget loh. Jarang ada punya karakter kayak gini. Iya. Mantap. Makanya gue terlepas dia bisa nyanyi, dia punya karakter vokal, saya tertarik. Yang bikin saya jadi seleb itu semangatnya. Iya. Gitu loh. Emang harus semangat bro. Betul. Karena mencapai sesuatu itu tidak mudah, yang pasti. Semua butuh proses, butuh pengorbanan, butuh air mata, butuh pokoknya nggak ada yang mudah. Betul. Jadi pencapaian aku sampai puncak itu ya kayak Edi Cahyadi sampai sekarang channelnya besar, sampai menjadi motivasi orang-orang banyak, itu kan butuh proses. Ya nggak bro? Amin. Semuanya semua butuh proses. Betul. Yang pasti semangatnya jangan sampai luntur. Ingat tuh orang tua itu sih. Itu betul. Gitu bro. Nah sekarang pertanyaan terakhir buat berdua nih. Apa arti hidup buat seorang Edi Cahyadi dan Fadil? Siapa dulu nih? Yang jawab. Saya. Oke. Kalau gue itu sederhana. Sebaik-baik manusia yang hidup itu adalah manusia yang bisa berguna bagi orang di sekelilingnya. Itu amanah, itu hadis yang selalu jadi pegangan saya, bahwa ketika kita hidup, kalau kita tidak punya manfaat buat orang lain, apalah arti sebuah hidup? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain di sekitar. Luar biasa. Kita buat yang lain. Kalau buat arti hidup. Hah? Arti hidup nih, arti hidup. Jangan hidup apa adanya, apa yang Tuhan berikan, dan jangan pernah malu walaupun kita punya kekurangan. Terus semangat dan jangan dengar kata orang. Iya, harus semangat dong. Ngomongnya santang, harus semangat gitu kayak gitu. Benar. Setuju banget. Dan yang terakhir nih, Edi kasih motivasi buat teman-teman sobat RW. Terserah apa aja motivasinya biar teman-teman. Mungkin bukan motivasi lah ya. Jadi motivator dong kita ini kan. Ya, motivasi, jadi kasih semangat apa. Jadi ini aja ya, pesan-pesan kali ya. Buat teman-teman semua mungkin yang hari ini sedang berjuang gitu kan. Buat saya adalah kalian harus tetap selalu semangat, terus tetap berkarya. Apa yang kamu miliki, kekuatan yang kamu miliki tolong digali, terus ya dieksplor, dan itu yang kemudian kalian lakukan gitu. Yang kedua, kita jangan terlalu banyak berpikir. Lakukan. Jadi berpikir tapi abis itu lakukan. Siap. Jangan kebanyakan berpikirnya, tapi nggak pernah ngelakuin. Kalau mikir-mikir nggak dilakukan nggak jalan-jalan bro. Kalau seumpamanya sudah kita lakukan, kemudian ada kekurangan, yang itu yang diperbaikin. Betul. Setuju. Oke bro, Edi Cahyadi terima kasih banyak. Oh, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita yang terima kasih banyak nih. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Pandemik segera berlalu, masker segera berlalu. Amin. Dan kita bisa hidup normal kembali. Amin. Ngap juga pakai masker terus. Nyanyi nggak bisa bro. Pakai masker. Dibolongin. Sehat terus. Amin. Ya, sehat terus ya. Fadil sehat terus selalu. Kalian berdua seperti biasa. Hari ini berbeda dengan hari esok. Jadilah apa yang kamu mau. Gue Ruri Wantogia. Gue Edi Cahyadi. Fadil Kursi Roda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Sobat RW, sobat